Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial ya, tips dan trik bagi kalian pengguna Realme seri Narzo. Di sini saya menggunakan Realme seri Narzo dengan nama perangkatnya itu Realme Narzo 30A. RAM-nya 4 GB dan penyimpanan internal atau ROM-nya 64 GB. Versi Android-nya masih Android 10 dengan tingkat patch keamanan Android-nya 5 Januari 2021 dan berjalan di Realme UI versi 1.0. Tapi tidak usah khawatir karena Realme selalu memberikan updatean di setiap bulannya, dan sekarang juga sudah ada updatean untuk bulan Maret 2021 tapi belum diupdate karena masih nyaman dengan versi lamanya. Di sini saya akan memberikan sebuah tips ya. Ada 7 fitur yang wajib diketahui dan dicoba untuk pengguna Realme seri Narzo. Yang pertama itu ada fitur split screen ya, atau layar belah. Artinya, kalian bisa menjalankan dua aplikasi dalam satu HP. Semisalnya WhatsApp, dan kita akan menggunakan Chrome. Nah, kita ingin menjalankan keduanya, karena semisalnya kita lagi kuliah online atau sekolah daring, yang diharuskan kita itu berargumen tanpa sama dari Google misalnya. Nah, maka dari itu kalian tinggal masuk saja ke WhatsApp, masuk ke Chrome yang kayak tadi ya, sehingga bakalan ada di recent apps yang seperti ini. Nah, untuk WhatsApp semisalnya kita klik titik 2 seperti itu dan layar belah. Setelah layar belah seperti ini, kita masuk lagi ke recent apps dan klik yang Chrome, sehingga kita bisa menjalankan dua aplikasi sekaligus dalam satu handphone. Cukup keren kan? Oke, itu fitur yang pertama. Kemudian fitur yang kedua ada screenshot panjang. Screenshot panjang ini diperlukan teman-teman. Misalnya kita ingin mengambil sebuah referensi, misalnya pengertian apa ya, bangun ruang sisi datar misalnya ya, di sini. Kita ya klik, kemudian kita ingin mengambil semuanya tanpa harus screenshot satu-satu misalnya. Nah, kita screenshot aja dengan shortcutnya itu bisa dengan volume down ditambah dengan power ya, ditekan secara bersamaan. Nah, kayak gini. Nah, untuk screenshot panjang tinggal diklik yang tadi, kemudian ada pengguliran kayak gini. Kalau teman-teman sudah sudah cukup, tinggal diselesaikan aja dan muncullah screenshotan yang panjang kayak gini. Kita lihat aja di hasilnya itu di galeri apakah buram atau enggak ya. Di sini kita lihat tuh. Tidak ada keburikan sama sekali di sini, sangat-sangat jelas ya bagi teman-teman yang ingin menggunakan fitur ini. Selanjutnya ada ketuk 2 kali untuk menonaktifkan. Untuk menonaktifkan si HP-nya tentunya. Biasanya kan ketuk 2 kali itu untuk mengaktifkan, tapi di Realme Narzo ini ketuk 2 kali untuk menonaktifkan. Caranya masuk ke pengaturan ya, kemudian ada layar awal dan majalah layar kunci. Dicari aja ya, layar awal dan majalah layar kunci, diklik. Kemudian di scroll ke bawah dan ada di sini ketuk 2 kali untuk mengunci ya, ketuk 2 kali untuk mengunci. Nah, tinggal diklik aja dan diketuk 2 kali, nanti bakalan mati si handphonenya. Untuk untuk meminimalisir terus-terusan tombol power yang ditekan gitu ya. Kemudian yang keempat ada hidden navigasi bar. Jadi menghilangkan si navigasi atau tombol virtual ini dari HP, atau bisa dikatakan supaya layarnya itu full screen display tanpa adanya tombol virtual. Kalian masuk saja ke pengaturan, kemudian masuk ke alat serbaguna ya. Setelah masuk ke alat serbaguna ada tombol navigasi. Setelah masuk ke tombol navigasi ada yang namanya itu mode navigasi, gestur usap dari kedua sisi, dan tombol virtual. Nah, kalau ingin menghilangkan tombol virtualnya, kita tinggal dicentang pilihan yang pertama, sehingga untuk virtualnya hilang. Nah, kayak gitu. Untuk kembalinya itu cukup mudah, tinggal digesek dari kanan atau digesek dari kiri, sama bisa kedua-duanya. Untuk ke home tinggal digesek dari tengah, kayak gini dari bawah, dan untuk masuk ke design app tinggal ditahan dari tengah. Kayak gitu. Kalau kalian tidak terbiasa dan terbiasa menggunakan tombol virtual, ya kita gunakan kembali tombol virtual kayak gitu ya teman-teman. Itu untuk fitur yang keempat.
Kemudian, fitur yang keenam itu ada yang namanya bilah samping cerdas. Bilah samping cerdas ini digunakan untuk apa sih ya? Untuk membuka aplikasi di atas aplikasi gitu. Berbeda dengan split, kalau split mah menjalankan dua aplikasi secara berbarengan, tapi kalau bilah mah membuka aplikasi di atas aplikasi. Caranya masuk ke pengaturan, kemudian masuk ke alat serbaguna kembali ya, seperti tadi. Dan ada yang namanya itu bola bantuan, bilah samping cerdas. Nah, di sini ya, bilah samping cerdas. Kita tinggal aktifkan bilah samping cerdasnya ya. Nah, di sini. Oke, dan di sini ada yang namanya itu kayak gini ya. Tinggal di slide. Nah, ada yang putih-putih kayak gitu. Tinggal di slide kayak gini. Dari pinggir. Nah, wait, karena ada peringatan terlebih dahulu. Tinggal di slide dari pinggir dan ada seperti ini ya. Kita bisa mengeditnya dan ada aplikasi yang direkomendasikan oleh bilah samping cerdas ini. Aplikasi yang dianjurkan ada WhatsApp ya. Kita masukkan WhatsApp misalnya, ada Messenger, ada Facebook. Nah, kayak gitu. Kita kembalikan lagi. Untuk sistem kerjanya seperti apa untuk bilah samping cerdas ini? Nah, misalnya WhatsApp nih teman-teman. Tuh, jadi kayak gini. Dan kita bisa apa sih ya? Bisa menyembunyikan terlebih dahulu si WhatsApp-nya kayak gini. Jadi kayak bubble-bubble kayak gitu ya. Oke, teman-teman, bisa ya. Itu untuk yang kelima ya, teman-teman ya. Kemudian fitur yang keenam itu ada rekam layar tanpa menggunakan aplikasi bawaan. Nah, di sini juga saya sedang menggunakan aplikasi perekam layar ya, teman-teman. Untuk perekam layarnya juga sangat apa ya? Sangat lengkap. Ada rekam suara sistem, ada rekam suara mikrofon, dan bisa juga menggunakan kamera depan, serta untuk resolusinya bisa sampai 1080 pixel. Oke, itu fitur yang ke-6 ya. Dan fitur yang terakhir, yang ke-7, ada otomatis on off, teman-teman. Kalau teman-teman malas gitu ya, atau tidak terjadwal untuk menonaktifkan dan mengaktifkan si handphonenya, bisa menggunakan fitur yang ini. Masuk ke pengaturan, kemudian ke pengaturan tambahan, dan ada hidup mati otomatis. Nah, di sini ya, misalnya kalian ingin menghidupkan otomatisnya jam 7, tinggal dicentang aja jam 7. Dan ingin matikan otomatisnya jam 23.00. Secara otomatis bakalan mati di jam 11 malam dan akan hidup kembali di jam 7, teman-teman. Seperti itu ya. Oke, itulah fitur-fitur yang wajib kalian ketahui di Realme seri Narzo, dan semoga juga bisa diterapkan di semua seri Narzo terkecuali ya, tanpa terkecuali. Apabila ada pertanyaan, silahkan di komen saja di papan komentar. Nanti kalau bisa saya jawab. Terima kasih sekali atas dukungan teman-teman semuanya. Di like kalau kalian suka, di dislike saja kalau kalian tidak suka, serta bantu subscribe channel saya agar bersemangat dalam membuat konten-konten tentang Realme-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.